saya terjatuh di kamar mandi dan tidak bisa bangun sendiri." Itulah pengakuan penuh haru dari Pak Jafar, 68 tahun, di Makassar. Seorang pria yang dulunya sehat, namun karena kakinya melemah secara diam-diam, ia tergeletak sendirian di lantai selama 20 menit. Hanya karena tidak ada seorang pun di rumah yang bisa membantunya berdiri. Apakah Bapak pernah merasa takut akan hal seperti itu? Takut suatu hari nanti hanya bisa duduk diam, tidak lagi bisa pergi ke pasar sendiri, pergi beribadah sendiri, atau sekadar duduk di halaman menikmati sinar matahari. Faktanya, kaki kita tidak melemah karena usia, tapi karena selama bertahun-tahun, kita tidak merawat dan memberi makan kaki kita dengan cara yang tepat. Dan hari ini, saya ingin berbagi 10 jenis makanan. Mudah ditemukan, murah, namun bisa menyelamatkan kaki Bapak sebelum semuanya terlambat. Apakah Bapak pernah mengonsumsi salah satunya? Atau justru sedang khawatir tentang sesuatu saat ini? Silakan tinggalkan komentar, saya ingin mendengar langsung kisah dari Bapak. Karena siapa tahu, satu kalimat dari Bapak bisa menjadi kesadaran bagi orang lain. Melalui kisah Pak Wirawan, saya berharap Bapak dan Ibu bersedia meluangkan beberapa menit untuk menyimak hal-hal yang akan dibagikan berikut ini. Karena di setiap hidangan harian, kita sedang memegang kunci untuk menguatkan kembali kaki kita, agar tetap bisa melangkah mantap dan hidup mandiri di usia senja. Jika pagi ini Bapak belum makan apapun, atau masih ragu dengan telur rebus yang ada di meja, saya harap Bapak mau mendengarkan bagian ini. Karena bisa jadi, sebutir telur kecil itu adalah awal dari kaki yang lebih kuat. Banyak lansia yang pernah bertanya kepada saya, "Dok, makan telur itu tidak berbahaya untuk jantung, kan?" Dan selama lebih dari 30 tahun menjadi dokter, saya sudah mendengar pertanyaan itu ratusan kali. Wajar saja, karena selama ini telur sering dituduh sebagai penyebab meningkatnya kolesterol. Namun faktanya berbeda. Telur bukanlah penyebab penyakit jantung. Sebaliknya, jika dikonsumsi dengan benar, telur justru merupakan salah satu makanan paling efektif untuk memulihkan otot bagi lansia. Khususnya telur ayam, yang dinilai memiliki kualitas protein biologis tertinggi di antara semua sumber makanan alami. Hanya dengan satu butir telur, tubuh sudah mendapatkan semua asam amino esensial yang dibutuhkan untuk memulihkan dan membangun otot, sehingga kaki menjadi lebih kuat, lutut lebih fleksibel. Selain itu, telur juga mengandung vitamin D untuk memperkuat tulang, kolin untuk mendukung daya ingat dan saraf, serta vitamin B12 yang menambah energi. Sebuah penelitian dari Universitas Gadjah Mada tahun 2021 meneliti sekelompok lansia di Sleman. Mereka yang makan satu butir telur setiap hari selama 6 minggu mengalami peningkatan signifikan dalam kekuatan kaki dan penurunan risiko jatuh sebesar 28% dibandingkan kelompok yang tidak makan telur. Saya masih ingat jelas kasus Ibu Mariam, 70 tahun, dari Bandung. Dulu, beliau takut makan telur karena mendengar itu tidak baik untuk jantung. Namun setelah memahami manfaatnya, beliau mulai setiap pagi dengan sebutir telur rebus. 2 bulan kemudian, beliau dengan gembira bercerita bahwa kini beliau sudah bisa naik tangga, pergi ke pasar sendiri, dan merawat kembali kebun kecilnya. Tempat yang dulu menjadi sumber kebahagiaan setiap pagi. Untuk mendapatkan manfaat maksimal, Bapak sebaiknya mengonsumsi telur dengan cara direbus, dikukus, atau dibuat dadar tanpa minyak. Hindari menggoreng dengan banyak minyak atau mengonsumsinya bersama daging olahan. Jika Bapak tidak memiliki masalah hati atau kadar lemak darah tinggi, 1 butir per hari sangat aman. Jika masih ragu, jangan sungkan untuk berkonsultasi dengan dokter pribadi Bapak. Jadi, besok pagi, daripada ragu-ragu, cobalah kembali. 1 butir telur kecil, tapi bisa menjadi awal yang besar bagi kelenturan kaki dan kehidupan mandiri yang lebih baik setiap harinya. Di usia ini, peradangan tidak datang secara tiba-tiba. Ia datang perlahan, dalam bentuk sendi yang kaku di pagi hari, langkah kaki yang melambat, atau rasa berat setiap kali berdiri. Dan untuk menghadapi peradangan yang diam-diam itu, tidak ada yang lebih baik daripada ikan berlemak, hadiah dari laut untuk masa tua. Ikan seperti tuna, makarel, ikan kembung, dan sarden sangat kaya akan omega-3, antiinflamasi alami, dan protein berkualitas tinggi yang membantu menutrisi otot, terutama di bagian paha dan kaki, yang mudah melemah seiring bertambahnya usia. Saya pernah merawat Pak Rahmat, 72 tahun, seorang penyelam pensiunan dari Manado. Sebelumnya, beliau mengeluh bahwa setiap pagi saat bangun, lututnya terasa nyeri, terutama saat cuaca hujan.
Setelah dianjurkan untuk mengonsumsi ikan sarden 2 kali seminggu, dikombinasikan dengan jalan kaki perlahan setiap sore, hanya 6 minggu kemudian beliau kembali dan berkata, "Saya tidak lagi bangun dengan sendi yang kaku. Kaki saya terasa lebih ringan, dan pagi hari tidak sepegal dulu." Bukan hanya Pak Rahmat, berbagai penelitian juga menegaskan manfaat nyata dari ikan berlemak bagi lansia. Sebuah studi tahun 2020 dari Universitas Airlangga menunjukkan, lansia yang rutin mengonsumsi ikan berlemak memiliki kemampuan berjalan yang lebih jauh, tidur yang lebih nyenyak, dan penurunan signifikan dalam nyeri lutut di malam hari. Jadi, jika hari ini di meja makan Bapak belum ada ikan, mungkin ini saat yang tepat untuk memulainya. Sepotong ikan kembung kukus, semangkuk sup ikan ringan dengan tomat dan daun aromatik. Tidak perlu rumit, cukup 2 hingga 3 kali seminggu secara teratur. Dan jangan lupa, ikan yang dimasak sederhana akan lebih mempertahankan kandungan gizinya. Mengukus, memanggang, atau membuat sup adalah cara terbaik agar Bapak dan Ibu mendapatkan omega 3 tanpa meningkatkan kadar lemak darah. Setelah telur, lanjutkan dengan ikan. Setiap porsi kecil itu membawa kaki yang lebih kuat, pikiran yang lebih segar, dan tidur malam yang lebih nyenyak. Jadi, jika besok pagi bisa dimulai dengan sepiring ikan sederhana. Apakah Bapak siap mencobanya? Sekarang, mari Bapak dan Ibu lanjut ke makanan ketiga, bahan yang sangat familiar namun sering dilupakan di banyak dapur, daging ayam. Tapi tidak semua bagian ayam bermanfaat bagi kaki kita, dan tidak semua cara memasaknya cocok untuk lansia. Mari kita pelajari bersama setelah ini. Setelah mendapatkan sumber nutrisi berharga dari pisang, alpukat, susu, telur, dan kacang-kacangan, sekarang kita kembali ke bahan yang sangat akrab, daging ayam. Makanan yang tampak sederhana, namun merupakan kunci emas untuk menjaga otot tetap kuat dan lutut tetap kokoh di usia senja. Saya masih ingat pagi itu di Puskesmas Semarang. Ibu Mariani, 70 tahun, datang untuk pemeriksaan dengan langkah yang lelah. Beliau mengatakan bahwa hanya berjalan ke pasar saja sudah membuat lututnya sakit dan kakinya gemetar. Setelah ditanya lebih lanjut, saya tahu bahwa makanan beliau sehari-hari hanya terdiri dari sayur rebus dan nasi putih. Takut gemuk, takut lemak, jadi saya tidak berani makan daging, katanya. Saya pun tersenyum dan berkata, kalau bagian dada ayam tanpa kulit, dikukus atau direbus ringan dengan sayuran, itu justru tidak membuat gemuk dan sangat bermanfaat untuk sendi lutut. Benar sekali, dada ayam mengandung protein tanpa lemak yang melimpah. Nutrisi penting untuk membantu tubuh lansia mempertahankan massa otot yang secara alami menurun seiring waktu. Otot tidak hanya membuat kita bergerak lebih fleksibel, tetapi juga menjadi baju zirah yang melindungi sendi, menjaga keseimbangan, dan mencegah jatuh. Selain itu, vitamin B6 dalam daging ayam juga berperan penting dalam menghasilkan energi. Sangat dibutuhkan jika Bapak sering merasa lelah saat membersihkan rumah atau menaiki tangga. Satu manfaat lain yang jarang diperhatikan, kaldu dari tulang ayam sangat kaya kolagen. Membantu sendi bergerak lebih ringan dan mengurangi rasa nyeri saat duduk atau berdiri. Menurut penelitian dari Universitas Padjadjaran 2021, lansia yang mengonsumsi daging ayam setidaknya 3 kali seminggu mengalami peningkatan signifikan dalam fungsi gerak dan lebih jarang mengalami radang sendi. Agar hasilnya optimal, Bapak sebaiknya memilih bagian dada ayam tanpa kulit dan hindari menggoreng dengan minyak banyak. Utamakan cara memasak seperti dikukus, direbus, atau dimasak dengan sayuran. Tetap lezat dan jauh lebih sehat. Semangkuk sup ayam hangat di siang hari atau dada ayam rebus dengan sayur di malam hari. Bukan hanya sekadar makanan, tapi juga cara lembut dan tenang untuk merawat kaki Bapak setiap hari. Masihkah Bapak ingat rasa sup ayam zaman dulu, saat Ibu dan Bapak memasak bersama di dapur? Mungkin kini, hidangan itu menjadi simbol untuk sesuatu yang lebih dalam. Sepasang kaki yang masih bisa bebas melangkah, dan masa tua yang tetap mandiri dan penuh kasih sayang. Setelah makan sederhana dengan ayam rebus atau ikan kukus, ada satu hal lagi yang sering terlupakan oleh para lansia, yaitu memberikan nutrisi yang cukup untuk tulang. Dan hal menariknya adalah, sumber nutrisi itu tidak jauh-jauh, tapi hadir di dalam segelas susu hangat, dalam satu cup kecil yogurt atau selembar keju lembut di atas roti pagi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sudah berapa lama sejak terakhir kali Bapak minum susu sebelum tidur?
Atau pernahkah Bapak berpikir bahwa makanan yang tampaknya untuk anak muda seperti yogurt atau keju justru bisa menjadi fondasi agar kaki Bapak tetap kokoh di setiap langkah? Salah satu penyebab tersembunyi mengapa lansia sering terjatuh adalah karena tulang yang rapuh. Hal yang sering baru disadari setelah mengalami jatuh yang menyakitkan. Saya masih ingat jelas kisah Pak Hartono, 73 tahun, dari Bandung. Suatu kali beliau terpeleset di kamar mandi hingga tulang pahanya patah. Setelah menjalani pengobatan, beliau mulai rutin minum susu setiap hari. 6 bulan kemudian kepadatan tulangnya membaik secara nyata. Beliau tersenyum ramah dan berkata, "Sekarang setiap malam saya minum susu seperti ritual sebelum tidur, Dok." Susu, yogurt, dan keju bukan hanya kaya akan kalsium, tapi juga mengandung vitamin D, kunci utama agar tubuh menyerap kalsium dengan baik. Khusus yogurt juga mengandung probiotik yang membantu pencernaan dan meningkatkan penyerapan nutrisi. Menurut studi dari Universitas Airlangga tahun 2022, lansia yang mengonsumsi produk susu minimal 4 kali seminggu memiliki risiko patah tulang 35% lebih rendah. Tentu saja, agar lebih bermanfaat, Bapak sebaiknya memilih susu rendah lemak, yogurt tanpa gula, dan keju rendah garam. Hindari produk yang tinggi gula atau krim karena dapat meningkatkan kolesterol. Hanya dengan segelas susu hangat, 1 kup yogurt saat camilan, atau seiris keju lembut, semua itu bisa menjadi penopang yang diam tapi kuat untuk masa tua yang tetap mandiri dan sehat hingga usia 80, bahkan 90 tahun. Bapak dan Ibu yang terhormat, apakah Bapak pernah terbangun tengah malam karena kram di betis? Atau sedang berjalan tiba-tiba kaki terasa kaku dan nyeri hingga harus duduk sejenak? Kejang otot yang muncul mendadak itu kadang merupakan tanda bahwa tubuh Bapak kekurangan satu mineral penting, yaitu kalium. Dan kabar baiknya, kalium bukanlah sesuatu yang sulit dicari. Mineral itu ada dalam satu buah yang sangat akrab di dapur, pisang. Pisang mungkin terlihat biasa bagi banyak orang, tapi bagi lansia, ini adalah sumber energi dan mineral berharga yang membantu mencegah kram, menjaga kelenturan otot, dan menstabilkan kadar gula darah. 1 buah pisang ukuran sedang mengandung sekitar 400–450 mg kalium, cukup untuk membantu sel-sel otot bekerja dengan optimal. Saya pernah bertemu dengan Ibu Sri Wahyuni, 76 tahun, dari Solo. Beliau sering mengalami kram di malam hari dan merasa pegal di kaki setiap kali pulang dari pasar. Setelah berkonsultasi, beliau mulai menambahkan 1 buah pisang ke menu sarapan. Hanya dalam 2 minggu, kram malamnya berkurang drastis. Beliau berkata, "Saya tidak menyangka 1 buah pisang bisa mengubah tidur saya, Dok." Selain kalium, pisang juga kaya vitamin B6 yang membantu kerja saraf dan otot menjadi lebih lancar. Pisang juga menyediakan karbohidrat alami yang melepaskan energi secara stabil tanpa menyebabkan lonjakan gula darah mendadak seperti kue atau permen. Menurut penelitian dari Universitas Gadjah Mada, mengonsumsi pisang setiap hari membantu lansia meningkatkan kekuatan otot dan menurunkan risiko kram malam hari hingga 23% setelah 6 minggu. Cara konsumsinya sangat sederhana. Bapak bisa langsung makan setelah sarapan, mencampurnya dengan yogurt tanpa gula, atau dibuat menjadi smoothie bersama oat. Namun, bagi penderita diabetes, sebaiknya pilih pisang yang matang sedang dan jangan dikombinasikan dengan makanan manis lainnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, 1 buah pisang setiap pagi bukan hanya meredakan rasa pegal di kaki, tapi juga memberi energi lembut untuk memulai hari. Jadi, apakah besok pagi Bapak siap menaruh 1 buah pisang di samping segelas susu hangat? Setelah mendapatkan energi dari pisang, langkah penting berikutnya adalah menutrisi otot dan sendi, dimulai dari sayuran hijau. Banyak orang mengira sayur hanya baik untuk pencernaan, tapi kenyataannya, ada 2 jenis sayur yang sangat akrab di meja makan orang Indonesia yang ternyata sangat penting untuk otot dan tulang sendi, yaitu kangkung dan sawi sendok. Keduanya kaya akan magnesium, mineral penting yang membantu otot berkontraksi dan relaksasi dengan baik. Jika kekurangan magnesium, otot menjadi cepat lelah, mudah kram, dan pada usia di atas 60 tahun, kekurangan ini makin sering terjadi. Saya teringat Bapak Bambang, 71 tahun, dari Semarang, sering mengeluh kakinya terasa berat setiap sore. Setelah pola makannya diatur ulang dan ditambahkan kangkung serta sawi sendok di makan siangnya, hanya dalam beberapa minggu beliau berkata, "Kaki terasa lebih ringan, dan saya tidak lagi nyeri otot saat tidur."
Selain magnesium, kedua sayur ini juga mengandung vitamin K yang membantu kalsium menempel kuat pada tulang, memperkuat lutut, pergelangan kaki, dan menurunkan risiko jatuh. Antioksidan dalam sayur hijau juga membantu meredakan peradangan dan mempercepat pemulihan sendi setelah bergerak. Sebuah studi dari Universitas Airlangga tahun 2022 menunjukkan, lansia yang mengonsumsi sayuran hijau kaya magnesium setiap hari mengalami penurunan risiko nyeri otot kronis hingga 31% hanya dalam 8 minggu. Cara memasaknya pun sangat mudah. Bapak bisa menumis kangkung dengan bawang putih dan sedikit minyak zaitun atau merebus sawi sendok lalu disajikan dengan kecap asin rendah garam. Yang penting, jangan terlalu lama dimasak agar nutrisinya tetap terjaga. Namun, jika Bapak sedang mengonsumsi obat pengencer darah seperti warfarin, sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter sebelum menambah asupan sayuran tinggi vitamin K seperti sawi sendok. Kangkung bersifat sejuk. Jika dikonsumsi terlalu banyak, dapat menyebabkan perut kembung pada orang yang sistem pencernaannya lemah. Jadi cukup konsumsi dalam jumlah sedang setiap hari. Dengarkan tubuh Bapak dan jaga konsumsinya secara teratur. Setelah beberapa minggu, Bapak akan merasakan kaki yang lebih ringan, sendi yang lebih fleksibel, bukan hanya karena gizi, tapi juga karena cinta yang Bapak berikan pada setiap hidangan yang dipilih dengan penuh perhatian. Lalu pagi ini, apakah Bapak sudah makan sayur? Jika belum, hari ini adalah saat yang tepat untuk memulainya. Bapak dan Ibu yang terhormat, setelah tadi kita membahas tentang sayuran hijau, sekarang mari kita melihat kembali satu kelompok makanan kecil namun penuh kekuatan, kacang hijau dan kacang lentil. Dua jenis kacang ini tampak biasa saja, namun sebenarnya adalah sahabat diam-diam yang menopang kaki kita setiap hari. Di kampung halaman saya di Malang, ada seorang nenek bernama Bu Ningsih, kini berusia 76 tahun. Dulu beliau sering mengeluh kaki pegal, sulit naik tangga, dan sering berkata, "Kakiku seperti kehilangan tenaga." Tapi sejak beliau mulai mengganti sebagian daging dengan sup kacang hijau encer 3 kali seminggu dan menambahkan sayur kacang lentil dengan wortel di malam hari, beliau merasakan perubahan nyata. Langkah jadi lebih ringan, otot betis tidak lagi kaku, dan tidak ada lagi rasa lemas setiap kali bangun dari duduk. Mengapa kacang bisa sedemikian bermanfaat? Pertama-tama, kacang hijau dan kacang lentil sangat kaya protein nabati, bahan baku utama untuk membangun kembali jaringan otot yang melemah seiring usia. Selain itu, zat besi dalam kacang memainkan peran penting. Ia membawa oksigen ke sel-sel otot, membantu kaki tidak mudah lelah, dan membuat langkah menjadi lebih ringan. Serat dari dua jenis kacang ini juga membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil, hal yang sangat penting untuk mencegah kelelahan dan kelemahan otot yang datang tiba-tiba pada lansia. Sebuah penelitian dari Universitas Gadjah Mada menunjukkan, lansia yang rutin mengonsumsi kacang lentil 3 kali seminggu mengalami peningkatan signifikan dalam daya tahan tubuh dan penurunan keluhan pegal kaki setelah 2 bulan. Kacang hijau bisa dimasak menjadi bubur asin encer, direbus bersama ayam, atau dibuat sup dengan sayuran. Kacang lentil sebaiknya direndam 1-2 jam sebelum dimasak, lalu direbus hingga lunak dengan wortel, bawang, atau dihaluskan menjadi sup. Bagi yang memiliki pencernaan sensitif, sebaiknya mulai dengan porsi kecil, agar tubuh dapat beradaptasi dan mencegah perut kembung. Dan yang paling penting, selalu masak hingga matang untuk memastikan pencernaan lancar dan penyerapan nutrisi maksimal. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kadang kekuatan kaki tidak datang dari sesuatu yang mahal, tapi justru dari semangkuk sup kacang sederhana jika kita memberinya kesempatan, ketekunan, dan keyakinan pada tubuh kita sendiri. Bapak dan Ibu yang terkasih, saya tahu bahwa sebagian besar dari kita terbiasa dengan nasi putih, ubi, atau biji-bijian tradisional. Namun hari ini, saya ingin mengajak Bapak membuka hati untuk satu jenis makanan baru, penolong diam-diam, yang kini semakin dipercaya oleh para lansia di berbagai negara, yaitu quinoa, atau disebut juga quinoa. Meskipun berasal dari Amerika Selatan, quinoa kini sudah tersedia di berbagai supermarket besar di Jakarta, Bandung, atau Surabaya. Penampilannya mirip biji jewawut, tapi nilai gizinya jauh melebihi banyak biji-bijian yang biasa kita kenal. Seorang pasien saya di Bogor, Pak Surya, 70 tahun, dulunya sangat khawatir karena menderita diabetes, sehingga harus menghindari nasi. Tapi sejak putrinya mengenalkan bubur quinoa sebagai menu sarapan, beliau berkata kepada saya, "Rasanya enak,
Tubuh saya terasa lebih ringan. Kaki saya juga tidak gemetar lagi meski berdiri lama. Lalu, apa yang membuat quinoa begitu istimewa? Yang pertama, quinoa adalah sumber protein lengkap. Artinya mengandung semua asam amino esensial yang tidak bisa diproduksi sendiri oleh tubuh. Ini menjadi keunggulan besar bagi lansia yang mulai kehilangan massa otot. Selain itu, quinoa juga kaya akan zat besi, membantu mengalirkan oksigen ke otot, serta magnesium, mineral penting untuk mencegah kram dan meningkatkan kelenturan saat bergerak. Tidak hanya itu, quinoa juga memiliki indeks glikemik rendah, sehingga dapat menjaga energi tetap stabil setelah makan tanpa menyebabkan rasa lelah. Sebuah penelitian dari Universitas Indonesia 2021 menunjukkan bahwa lansia yang mengonsumsi quinoa 3 kali seminggu memiliki daya tahan tubuh yang lebih baik dan kemampuan menjaga keseimbangan yang meningkat secara signifikan. Cara mengonsumsi quinoa pun sangat fleksibel. Cuci bersih dan masak seperti nasi. Perbandingan 1 quinoa 2 air, masak selama 15 menit. Bisa digunakan sebagai pengganti nasi, dibuat bubur, dicampur ke dalam salad, atau dijadikan sarapan bersama yogurt tanpa gula dan beberapa irisan pisang. Jika Bapak baru pertama kali mencobanya, mulailah dengan 1-2 sendok makan per hari dan pastikan dimasak matang untuk menghilangkan saponin, senyawa alami yang bisa menyebabkan gangguan pencernaan jika belum dicuci bersih. Bapak dan Ibu yang terhormat, quinoa memang belum seakrab nasi putih, tetapi ia adalah hadiah penuh potensi bagi persendian dan otot tubuh di usia senja. Semangkuk bubur quinoa kecil setiap pagi bisa menjadi awal yang ringan, namun kokoh untuk langkah kaki yang lebih kuat dan kehidupan yang lebih mandiri dalam jangka panjang. Setelah mengenal quinoa, biji kecil yang kaya protein nabati dan mendukung kekuatan otot, mungkin Bapak akan bertanya, kalau buah-buahan, apakah ada yang baik untuk lutut dan tubuh yang mulai melemah setiap pagi? Jawabannya ada tepat di dapur kita, alpukat. Buah lembut yang sering hadir dalam segelas jus pagi, namun di balik rasa lemaknya yang halus, tersimpan rangkaian nutrisi penting bagi para lansia. Saya pernah bertemu dengan Ibu Ningsih, 67 tahun, saat pemeriksaan kesehatan di Puskesmas Semarang. Dahulu beliau enggan makan alpukat karena takut gemuk. Dulu, beliau senang mencampurnya dengan susu kental manis. Namun belakangan, setelah putranya membaca informasi bahwa alpukat dapat membantu meredakan nyeri sendi, beliau mencoba lagi, kali ini dengan yogurt tanpa gula. Dan hal yang mengejutkan bagi beliau adalah, lututnya tidak lagi terasa nyeri setiap kali pergi ke pasar. Mengapa alpukat bisa sedemikian bermanfaat? Pertama, alpukat mengandung kalium dalam jumlah tinggi, bahkan lebih tinggi dari pisang. Kalium membantu mengatur kontraksi otot, menjaga keseimbangan elektrolit, dan mengurangi kram otot atau rasa kaku, terutama di pagi hari. Kedua, alpukat kaya akan lemak tak jenuh tunggal, jenis lemak yang baik untuk jantung dan secara khusus membantu mengurangi peradangan sendi, serta meningkatkan kelenturan saat bergerak. Selain itu, vitamin E dan antioksidan kuat dalam alpukat membantu mencegah kerusakan sel otot dan memperlambat proses degenerasi sendi, sesuatu yang tak bisa dihindari ketika usia melewati 60 tahun. Menurut sebuah penelitian dari Universitas Hasanuddin, pada tahun 2020, lansia yang mengonsumsi setengah buah alpukat setiap hari selama 8 minggu mengalami peningkatan kelenturan sendi yang signifikan dan pengurangan kram otot di pagi hari. Bapak dapat menikmati alpukat dengan cara berikut. Dimakan langsung setelah sarapan. Dicampur bersama yogurt, pisang matang, dan kacang kenari. Dihaluskan dan dioleskan ke atas roti gandum utuh. Namun, hindari mencampur alpukat dengan susu kental manis atau gula, karena dapat menghilangkan manfaat sehatnya dan menyebabkan penumpukan lemak yang tidak perlu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setengah buah alpukat setiap pagi bukan hanya makanan lezat, tapi juga hadiah kesehatan yang lembut, membantu setiap sendi lutut dan serat otot menjadi lebih lentur, agar Bapak dapat terus melangkah dengan mantap di sepanjang perjalanan usia senja yang indah. Tubuh Bapak dan Ibu, setelah menyerap kalium dari pisang dan alpukat, mendapatkan kalsium dari susu, serta diperkuat oleh protein dalam telur dan daging ayam, masih membutuhkan satu potongan kecil nutrisi yang tak kalah penting untuk menjaga kaki tetap kokoh, yaitu biji-bijian dan kacang almond. Ini bukan sekadar camilan biasa. Bagi lansia, segenggam biji kecil justru menyimpan kekuatan besar, seperti pejuang sunyi yang membantu meredakan nyeri sendi, menutrisi otot, dan menjaga langkah kaki tetap ringan dan lentur setiap hari.
Saya masih ingat seorang pasien bernama Pak Darto, 70 tahun, tinggal di Solo. Beliau pernah menderita radang sendi lutut, kesulitan berjalan, dan kehilangan rasa percaya diri. Setelah mengikuti saran untuk mengganti camilan dengan kacang almond panggang tanpa garam, beliau mulai mengonsumsinya secara rutin setiap hari. Beberapa bulan kemudian, ia tersenyum cerah dan berkata, "Sekarang saya bisa berkebun lagi. Lutut saya tidak menyiksa seperti dulu." Perubahan itu tentu bukan kebetulan. Dalam setiap genggam kecil biji-bijian, terdapat kombinasi nutrisi istimewa. Magnesium membantu relaksasi otot, mencegah kram malam, dan mempercepat pemulihan otot setelah beraktivitas. Omega 3 dan omega 6, lemak sehat yang mengurangi peradangan sendi dan meningkatkan kelancaran gerakan kaki. Protein nabati, penting untuk membangun kembali massa otot, terutama bagi yang jarang makan daging. Serat, membantu mengontrol kadar gula darah dan menjaga stamina tubuh. Sebuah studi dari Universitas Indonesia 2021 menunjukkan lansia yang mengonsumsi 20-30 gram kacang tanpa garam setiap hari selama 3 bulan mengalami peningkatan signifikan dalam kekuatan otot dan kelenturan saat berjalan. Bapak dapat memilih biji labu, kacang almond, atau kacang mede panggang tanpa garam. Sajikan bersama buah di pagi hari atau sebagai pengganti camilan sore. Ingat untuk mengunyah dengan baik dan jangan mengonsumsi terlalu banyak dalam satu waktu agar tidak kembung. Bapak dan Ibu yang saya cintai, segenggam kecil kacang setiap hari, meski tampak sederhana, namun bisa menjadi langkah awal untuk menjaga kemandirian, menjaga harga diri, dan menjaga kemampuan berjalan dengan kaki sendiri sepanjang usia senja. Bapak Ibu yang terhormat, kita telah bersama-sama menelusuri 10 bahan makanan yang sederhana namun mengandung kekuatan luar biasa. Makanan yang bukan hanya menutrisi tubuh, tetapi juga mengembalikan keteguhan langkah kaki, serta memberikan kembali kemandirian, kebebasan, dan harga diri pada usia lanjut. Dari sebutir telur di pagi hari, semangkuk sup ayam hangat, seiris keju, hingga sebiji pisang kuning matang, segenggam almond tanpa garam, atau semangkuk quinoa yang lembut. Setiap makanan adalah satu langkah kecil, namun jika diulang setiap hari, akan menjadi benteng kuat yang menjaga kekuatan kaki kita. Mungkin hari ini Bapak masih merasa kaki lemah, lutut nyeri, atau kadang harus bersandar pada dinding untuk berdiri. Namun jangan biarkan hal itu membuat kita menyerah. Perubahan bisa dimulai dari sepiring nasi pagi, dari satu pilihan sehat di makan siang, dan dari cinta Bapak terhadap diri sendiri setiap hari. Saya percaya, dengan ketekunan dan pemahaman tubuh yang benar, Bapak bisa terus melangkah mantap, menapaki anak tangga tanpa bantuan siapapun, dan menggandeng tangan cucu kecil berjalan keliling rumah dengan penuh sukacita. Sebelum menutup video ini, saya ingin mendengar langsung dari Bapak dan Ibu. Dari 10 makanan hari ini, mana yang paling sering Bapak konsumsi? Dan mana yang baru pertama kali Bapak ketahui? Silakan tinggalkan cerita Bapak di kolom komentar. Karena pengalaman Bapak bisa menginspirasi banyak orang seusia. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik suka, bagikan ke keluarga, dan berlangganan channel Vitalitas Emas, agar kami bisa terus mendampingi Bapak setiap minggunya. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir. Sampai jumpa di video-video berikutnya, tempat di mana kesehatan usia lanjut tidak hanya dijaga, tapi dirawat dengan cinta dan pengertian. Wassalamualaikum.